Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ABA, kedua MARI, ketiga TRIM, keempat MAPI, kelima ASES, keenam RALS, ketujuh AMRT, dan terakhir LPPF. Langsung saja ke saham pertama ada ABA yang ditutup menguat 4% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA technical rebound dan ya ini bagus menurut saya karena mulai konsolidasi 4 hari bergerak selalu di atas support 200 memang sekali jebol tapi kemudian ditarik naik ya berarti kan itu sepertinya dipertahankan. Dengan kondisi seperti ini harusnya naik untuk ABA. Target kenaikan 224 sampai 250 itu dulu aja ya. Terlalu tinggi kalau berharap sampai 280. Apakah mungkin ke situ? Ya bisa aja. Kalau ditarik tren dari atas, nih dia memang harus breakout 250 baru itu ada tanda-tanda untuk reversal. Apakah mungkin reversalnya secepat itu? Kemungkinan enggak. Kemungkinan juga ABA masih konsolidasi. Range konsolidasinya support 200, resisten 250 ya. Tapi ada resisten minor di 224 ya, bisa ke situ dulu dan bisa seperti ini untuk pergerakannya. Dia naik 224 230 turun atau langsung naik ke atas. Pokoknya kemungkinan besar ABA masih akan konsolidasi dulu. Untuk reversalnya belum ya. Jadi manfaatin kalau dapat di harga support ya. Udah profit 5 sampai 10%, pertimbangkan pasang trailing stop, auto stop loss, jangan sampai balik BEP. Itu aja. Dan kalau dilihat dari candle mingguan doji ini bagus dan ya 200 tuh memang resisten dulunya ya semenjak 2018 4 tahun yang lalu ya, dan itu dia turun ke situ ya. Ini bisa jadi swing low-nya kalau dalam candle mingguan, cuma terlalu dalam turunnya ya, dari 700 ke 250 itu hampir 70% ya. Ya saatnya lah untuk ABA mantul. Bisa jadi kalau dilihat candle mingguannya ya dia mantulnya tuh sampai 300 karena itu rounding bottomnya. Jadi menarik, tapi terdekat dulu, jangan tinggi mimpinya. 224 sampai 250 itu aja cukup bagus seminggu ke depan kalau naik ke situ. Jadi seperti itu. Untuk ABA langsung saja ke saham kedua, ada MARI yang ditutup menguat 1,62% ke harga 250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MARI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MARI bertahan di supportnya 240. Ya, ini masih bisa ada potensi untuk naik karena volume meningkat saat membuat candle hijau dan saat koreksi volumenya kecil. Untuk technical rebound-nya terdekat 250 sampai 280. Itu target kenaikan MARI dan bisa jadi MARI nanti konsolidasi range-nya 240 sampai 280 di area ini ya. Jadi apakah masih bisa beli di harga sekarang? Ya masih bisa. Cuman kalau ke resisten terdekatnya 260 ini sudah di harga pertengahan. Ya, karena supportnya 240, resistennya 260 dan harga sekarang 250. Jadi, kalaupun minat beli MARI ya out aja dulu kalau dia tutup di bawah 240. Jadi seperti itu. Untuk MARI, langsung saja ke saham ketiga, ada TRIM yang ditutup menguat 7,14% ke harga 330. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TRIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TRIM kembali ke atas EMA 200-nya, apakah ini bagus? Ya ini menarik ya. Untuk TRIM, EMA CD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, barikat di atasnya juga terbentuk, dan ini ada pola ascending triangle dengan neckline di 330. Jadi kondisi seperti ini dia pas tutupannya di atas di area resisten ya. Kalau dia break confirm, targetnya 380 sampai 400 sesuai pola ininya ya. Di 380 itu sangat mungkin karena itu area resisten selanjutnya yang akan diuji oleh TRIM. Jadi menarik nggak untuk TRIM? Ya menarik, cuman kurang ideal ya kalau baru beli. Kalaupun nekat beli ya harus punya trading plan di mana harus cut loss. Jangan sampai dibawa ke 300 baru cut loss di bawah itu. Pokoknya di area pertengahan ini harus ada pertimbangan untuk cut loss. Misalnya dia tutupannya di bawah 330 ya udah pertimbangkan untuk cut loss juga karena ini ada pola Morningstar juga ya. Cukup bagus nih, volumenya juga bagus. Harusnya ada potensi untuk breakout. Kalau ditarik tren dari atas, ya harus dia breakout ini dulu ya. Kalau dilihat 330 udah uptrend lagi. Mencoba untuk uptrend kembali TRIM. Dan TRIM kalau dilihat dari
pola lainnya, ini ada pola double bottom. Nah, harusnya bisa sampai nih trim di bulan Mei ke 380 sampai 400. Semoga itu tercapai untuk trim. Jadi seperti itu untuk trim, menarik juga untuk diperhatikan minggu depan. Langsung saja ke saham keempat, ada MAPI yang ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI konsolidasinya tapi bagus. Memang karakternya seperti itu ya, sering membuat ekor panjang dari atas, dari bawah. Tapi ini sepertinya MAPI terkonfirmasi breakout dari resisten 880. Kalaupun masih minat beli MAPI ya, jual kalau dia tutup di bawah 880. Paling mentok 4% udah out aja. Targetnya kemana? 950 terdekat itu 5,5%. Dan kalau itu dilewati juga untuk MAPI ini makin bagus ya, bahkan bisa ke 150 sampai 1200 untuk MAPI, dan ada peluang untuk all time high-nya tahun ini. Jadi menarik nggak untuk MAPI? Harusnya menarik untuk MAPI. Karena kalau dilihat dari April 2020 itu dia terus membentuk higher low ya. Nih, lebih tinggi dan konfirmasi 950 itu di break, lanjut tuh uptrend untuk MAPI. Jadi di sektor retail ya MAPI cukup menarik ya untuk dikoleksi, walaupun sudah terlalu tinggi ya. Kalau punya dari 700 sampai 800 ya udah bagus ya. Waktu itu MAPI juga saya rekomendasikan dari 800 ini. Untuk sekarang masih bisa. Yang penting jebol 880. Pertimbangkan exit, targetnya 950. Volume juga meningkat signifikan ya selama 2 minggu. Ya harusnya dikonsolidasi untuk naik lebih tinggi lagi. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham kelima, ada ESES yang ditutup menguat 1,45% ke harga 1045. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ESES didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ESES ini ternyata gagal bertahan di atas 1100 sampai 1120 dan turun ya. Jadi kondisi seperti ini ya bisa jadi ini swing low-nya juga. Memang menurut saya ini false breakout ya. Dia coba breakout, gagal, turun. Mungkin lagi konsolidasi lagi ya. Dia naik lagi, coba uji gagal. Tapi naik. Yang penting kuncinya kalau baru beli lagi di 1045 atau yang masih pegang dari atas belum cut loss, ya siap-siap kuncinya 1000 ini. Kalau sampai jebol ya pertimbangkan untuk cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Apakah boleh rugi waktu di ESES? Ya nggak masalah juga. Yang penting kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama ya bisa aja dia naik ya. Cuman ya itu Bapak Ibu harus kalau bisa ada dana lagi bulan depan, atau kalau udah rugi-ruginya terlalu besar misal 10, 15, 20% udah coba average down ya. Tapi nggak harus banyak, yang penting average-nya mengecil, menurun. Jadi kalau nantinya saatnya ESES rebound atau kembali uptrend, itu profitnya bisa lebih besar. Kondisi seperti ini apakah ESES menarik? ESES masih menarik karena ESES ini mungkin juga masih konsolidasi. Yang penting sabar aja dulu. Kuncinya 1000 jangan sampai jebol, dan dia bisa jadi masih konsolidasi di area atas ya. Tapi kalau mau bagus ya seminggu ke depan harus naik lagi itu 1120. Dia harus naik 7%. Kalau dia confirm naik ke atas 7% itu peluang bagus juga untuk ESES. Jadi seperti itu. Untuk ESES langsung saja ke saham ke-6, ada RALS yang ditutup terkoreksi 2,89% ke harga 670. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS juga ini cukup ekstrim ya penurunannya setelah dia gagal bertahan di 720-nya dan jebol dan dia 60 dan turun lagi dari EMA 200-nya. Dengan kondisi seperti ini ya bisa dikatakan RALS downtrend. Kalau dilihat dari neckline-nya ini bahkan neckline dari dulu ya, dan target penurunannya harusnya ya kalau dilihat secara teknikal dan chartnya ini ya ini sudah mendekati area demand 650, itu harusnya dipertimbangkan untuk spek buy kalau mau buy on weakness, buy on support. Dan kalaupun dia jebol lagi 650 ya pertimbangkan cut loss di 640 atau 635. Pokoknya jebol itu out dulu aja karena bakal potensi turun lebih dalam. Sepertinya kalau saya lihat tetap dipertahankan RALS 650-nya ya. Potensi ada technical rebound 650 ke terdekat itu 700 bisa resisten terdekatnya. Nih, peluangnya ke sini untuk RAL. Ya 6700 sampai 690 itulah. Nah, ini dia
ini area untuk target mantulnya RALS, dan bisa jadi sampai 720 juga, dan bisa jadi juga untuk RAL konsolidasi area ini. Pokoknya jebol 650 pertimbangkan untuk cut loss. Jadi seperti itu. Untuk RALS kalau dilihat candle mingguannya, dia koreksi dengan volume kecil. Ya sepertinya ya kalau kondisi seperti ini koreksi volume kecil minggu kemarin, ada candle bullish atau candle hijau di minggu depan ya. 1 minggu ke depan ada candle hijau. Apakah hijaunya itu sampai 720 itu yang belum tahu ya. Ya kemungkinan tetap 700 tuh bisa candle hijau minggu depan. Semoga seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham ketujuh, ada MRT yang ditutup menguat 0,29% ke harga 1710. Kalau dilihat transaksi asing, MRT masih diakumulasi, masih di net buy asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMRT ada distribusi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal, AMRT ini saham strong uptrend dan sudah all time high, dan juga dia ini sepertinya membentuk pola bullish pennant, atau bisa jadi ini seperti ini. Targetnya kemana kalau dia break ya all time high lagi. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement untuk target kenaikannya bisa seperti ini atau seperti ini ya, 1850. Dengan kondisi seperti ini apakah bisa spec buy? Supportnya itu area ini 1700 sampai 1680 ya, ini area support ya. Kalau nekat beli di harga sekarang itu ini sudah harga tinggi ya, perlu hati-hati nih. Pertimbangkan cut loss kalau dia jebol 1680, bisa di 1650. Udah, target TP tadi bisa di 1850 ya. Pokoknya kalau dia break 1750 itu sangat berpeluang ke 1800 terdekat sampai 1850. Risk rewardnya 1:2,5. Ini menarik nggak ya? Menurut saya juga cukup bagus. Cuman ini kan kalau dilihat ya, ini ada candle doji ya. Kalau mau bagus Senin itu langsung rebound lagi, jangan candle merah ya. Jadi seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham terakhir, ada LPPF yang ditutup di harga 5.800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF masih konsolidasi, supportnya ada di 5.600 dan resistennya di 6.000. Dan sekarang itu ada di area pertengahan karena di harga 5.800. Dengan kondisi seperti ini masih sama, ini ada pola descending triangle. Kalau dia break sekali lagi 6.000, ada peluang untuk lanjut uptrend ya. Dan ini juga bisa pola pattern black ya. Ya seperti itulah. Kalau dilihat ini target sebelumnya sudah tercapai. Pola pattern black sebelumnya seperti ini, tarik, ini udah tercapai kan. Dan ini bisa jadi lagi nih ya. Target waktu itu saya buat di 7.000, 8.000 ya sangat mungkin ya, karena LPPF pernah di harga 22.000. Jadi ini proses naik, cuman ya ada naik turunnya lah untuk LPPF. Jadi seperti itu. Untuk LPPF cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan ada kelas scalping di tanggal 15 Mei 2022, hari Minggu depan. Nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau nonton video rekaman kelas swing trade Borneo Trader ya, ada di grup Facebook, tapi grupnya berbayar untuk join. Nanti juga dimasukkan di grup untuk swing trade, akan direkomendasikan saham-sahamnya bagi yang masih belajar membaca teknik ya, ada videonya. Jadi selama belajar masih sampai mandiri tetap direkomendasikan untuk teknik-teknik baru dan juga saham-saham yang akan direkomendasikan. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.